Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Oncom SC kali ini. Sebelumnya kita semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan segala urusannya dan serta disehatkan segala badan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini lagi dan lagi kita akan membahas cerita mistis datang dari seorang kawan ini. Bisa dibilang sebenarnya pengalaman dia ini, cerita dia ini saya dulu juga ikut membawa waktu pas dia ceritanya ini kecelakaan. Waktu itu saya sempat ikut membawa dia ke rumah sakit waktu itu, cuman saya nggak tahu waktu itu kecelakaannya di mana. Langsung saja kita tanyakan kepada beliau. Kebetulan beliau sudah ada di samping saya. Langsung kita tanyakan kepada beliau. Ini dengan Mas siapa di sini nih? Mas Cenot. Oh, iya, Mas Cenot. Apa kabar Mas Cenot? Alhamdulillah. Wih, lama nih kita tidak berjumpa nih Mas Cenot. Benar sekali Mas. Waduh, ini kebetulan sekali nih. Mungkin ini udah jadi jodoh kali ya. Saya kemarin memang sempat rasan-rasan kayaknya saya pengen ketemu Mas Cenot ini, tapi entah kapan waktunya, nggak taunya kok sekarang ketemu gitu loh. Mas Cenot ini katanya dulu pernah mempunyai cerita mistis ini Mas Cenot ini, tapi Benar Mas. ceritanya itu waktu itu kecelakaan. Saya juga waktu itu kan sempat ikut ke rumah sakit sih. Benar Mas. Ya. Coba silakan. diceritakan Mas. Ya, jadi gini Mas ya. Saya kan profesi sebagai pengampas pakan burung. Bisa dikatakan jangkrik lah ya, pengampas jangkrik. Jadi awal mula saya itu dapat orderan itu sekitar 10 kilo Mas, kurang lebih jangkrik. Oh, jadi 10 kilo jangkrik, jadi ya. waktu itu usahanya jangkrik. ada orderan ya, benar. Pas jam 10 saya telepon Mas. Jadi konsumen saya nelpon, Pak kalau bisa secepatnya datang. Saya kan buru-buru itu Mas ya, namanya juga ngejar waktu. Saya juga nganter itu nggak cuma satu orang aja, itu lebih dari 2-3 orang. Nah itu kejadiannya gini Mas. Jadi dari arah desa saya Kalirjo itu ke arah Sendang. Jadi sudah sampai lokasi itu Mas jam 3 kurang lebih setengah 4-an itu Sore itulah ya. Sore setengah 4 sore. Saya arah pulang udah beres, sudah selesai, arah pulang arah Sendang. Jadi pas di turunan saya biasalah santai, namanya bawa motor udah beres kan, santai kan. Sambil ngerokok saya. Waktu itu udah mulai setengah 4 itu di jalan Sakrim Mas, turunan Sakrim. Pak Sakrim itu terkenal. Lokasinya di Sendang Mulia perbatasan Kalidadi. Itu berarti nggak jauh berarti ya dari tempat si Mas Cenot waktu itu ya? Nggak jauh Mas, itu kurang lebih sekitar setengah jam. Jadi saya jalan bawa motor Mas, itu di turunan itu tahu-tahu tuh motor oleng Mas, kayak ada yang megangin tangan kiri saya. Saya di situ udah pikiran saya positif, tapi tahu-tahu mata itu gelap dan saya jatuh pas di tempat jembatan Sakrim itu. Sadar-sadar saya sudah di gotong rame-rame sama orang. Jadi di situ memang kayak sepintas anak kecil Mas, anak kecil lewat. Spontan saya kaget, jatuh. Itu memang apa namanya waktu itu kejadian jatuhnya itu jam berapa itu Mas? itu jam 4-an Mas, jam 4-an. Dan di situ memang sosok anak kecil yang saya lihat itu Mas, sosok anak kecil kayak minta tolong. Itu mukanya dikit agak itulah rusak lah gitu. Itu benar-benar kejadian yang saya alami. Dan waktu itu memang jam 4 itu selang setengah jam ada orang kecelakaan lagi di situ Mas. Selang setengah jam itu Pas saya jatuh selesai itu saya udah pulang, dengar kabar ada orang kecelakaan lagi. Katanya memang benar-benar situ memang benar seram Mas gitu. Dan ya waktu itu saya kaget juga sih pas waktu itu pasti saya kerja sih. Ataunya Mas Cenot ini
udah diantarin ke rumah, posisi waktu itu udah posisi babak belur kan, jatuh dari motor. Cuman Ya, saya benar. waktu itu ngiranya ya cuma jatuh-jatuh biasa sih, maksudnya nggak sampai kayak mungkin ada berkaitan dengan hal-hal mistis kayak gitu sih. Terus gimana itu Mas cerita Nah, itu selanjutnya? kan Mas? setelah saya jatuh, saya dibawa sampai juga kan yang bawa Iya, ke rumah kemarin sakit. ke rumah sakit waktu itu sih. Setelah pulang dari rumah kan memang embah dari ibu saya kan bisa ngurut, bisa ngobatin, yang jelas orang luka-luka kesleo bisa ngobatin. Pas dipegang kaki saya itu kan memang nggak bisa gerak Mas, bisa cuman berat kayak ada yang megangin, kayak ada yang ngikut sosok anak kecil itu mungkin ya. Saya juga kurang paham, yang jelas saya rasakan berat kayak ada yang gandolin gitu. Iya, tahu. Pas diurut sama mbak saya, memang bener-bener masih ngikut ke rumah Mas. Itu bisa ibaratnya bisa ngikut ke rumah itu, emang Mas Cenot ini tahu gitu? Enggak, jadi saya ngerasain kaki Rasanya berat gitu? ya. Jadi mbah saya yang megang, yang ngurutin sampai bener-bener bisa gerak. Itu kata mbah saya memang anak kecil, yang jelas entah dulunya nggak tau lah, pokoknya yang jelas anak kecil ngikut gitu. Ya, namanya di jalan kita apa kan nggak tahu juga sih Mas. Saya sih udah permisi, tapi namanya juga ya bisa dikatakan apes lah Mas. Tapi Hari apes emang itulah. emang bener Mas di jalan itu emang bener-bener ada ibaratnya keanehan-keanehan di setiap apa orang lewat, mungkin apa memang warga setempat udah pernah ngelihat mungkin. Kalau itu kurang paham juga sih Mas. Itu memang kayak saya kan cuma lewat sih. Tapi memang hari itu benar-benar pikiran udah gak karuan lah, waktu pulang udah gak karuan. Soalnya mungkin buru-buru juga mau ngantar si ya bisa jadi jangkrik gitu. tersebut itu sih ya. Pikiran mungkin kosong, Iya. badan capek. Pas ada ya memang sosok anak kecilnya lumayan seram lah Mas. Kayak luka-luka itu Mungkin lukanya. apa namanya ngomong bisa anak kecil itu digambarin seperti apa tuh kira-kira Mas? Maksudnya dia Itu berbentuk apa gitu? Manusia Mas, cuman memang itu sekitar usia 3 tahunan lah, kalau nggak salah 3 Kayak tahunan. jenis tuyul gitu mungkin. Kalau tuyul bukan Mas, itu jadi kayak anak kecelakaan bekasnya itu, ada Mungkin di situ. luka-luka. Jadi kayak minta tolong lah, yang jelas minta tolong, mungkin nggak tahu juga namanya. Yang jelas sosoknya seperti itu yang saya lihat. Saya jatuh. Itu saya juga dengar kabar juga waktu itu nggak lama terus jembatannya itu ini kayaknya apa kena hujan apa kenapa terus apa namanya? Itu memang kejadian itu pas barengan saya jatuh. Di situ jam 4 saya jatuh, jam 4:30 itu ada orang jatuh lagi di situ juga kejadiannya Mas. Persis di situ ya. Mau maghrib 5:30 jembatan putus, ambrol jembatan itu jangka sekitar 1 bulan. Ada orang jatuh, 2 cewek Mas, dari arah Kalirejo juga ke arah jalan itu. Memang ada orang jatuh Malam masuk, itu ya? malam masuk ke jembatan yang putus itu. Dengar kabar sih katanya meninggal dunia. Itu pun saya belum tahu kronologinya, yang jelas kabarnya meninggal dunia, kritis lah yang jelas tadinya sampai meninggal dunia. Gitu kejadiannya. Setahu saya memang waktu kejadian kan sosok anak kecil itulah yang megang tangan saya Mas. Megang Itu tangan, kerasanya memang kayak ditarik kayak dipegang ditarik, gitu ya? kayak ditarik. Jadi saya melintir, pas sudah sadar masih ngeliat juga, masih ngeliat kayak Masih sosok. masih sosok anak kecil. Itu kejadian yang saya alami Mas. Itu juga mungkin namanya di jalan kan ya, ada-ada aja lah. Tapi memang terkenal ya lumayan juga. Emang daerah situ makanya jalan situ mungkin jembatan situ memang apa terkenal kayak gitu Mas? Bisa jadi Mas, soalnya itu hari itu kejadian 3 kejadian. 3 kejadian waktu Pertama saya, terus orang lain, sama jembatan putus itu.
gitu. Jadi pas satu hari itu persis sama Satu jadi hari 3 kejadian masnya kecelakaan terus ada orang lain terus jembatan itu putus. putus pas. Itu memang apa real bisa dikatakan gara-gara hal mistis seperti itu Mas? Maksudnya bisa di buktiin apa bisa di apa yakinin gitu? Apa berkaitan dengan hal-hal kayak gitu Mas kira-kira? Itu kemungkinan hanya kebetulan Mas. Cuman yang jelas Yang dialamin yang Mas Cenot dialamin ini, saya itu mungkin karena sebatas pas kebetulan hari itu saya kecelakaan terus berselang ada kecelakaan lagi gitu loh. Kalau masalah jembatan putus itu bisa dikaitin juga bisa enggak gitu loh Mas. benar juga sih. Namanya hal-hal kayak gitu sih dimanapun ini kita bisa ya namanya juga apes ya waktu itu sih Mas ya. Ada Ya saya sempat kaget sih waktu itu Mas begitu ngelihat Mas Cenot ini pulang kok langsung babak belur kayak gitu, makanya waduh ini kenapa ini kan sampai 6 jahitan Mas ini Mas di pas di bibir. Lainnya alhamdulillah cuma ya memang itu kaki benar-benar kayak saya ngerasain kayak patah lah. itu waktu itu masih sadar nggak itu Mas Cenot itu waktu itu? Sadar pas saya sudah luka Mas, sudah luka saya baru sadar ada orang nolongin saya diriin itu jatuh kaki itu kayak pikiran saya kaki saya apa putus tapi kok kerasa sakit gitu loh tapi nggak bisa gerak. Itu yang saya rasakan Mas, bener-bener luar biasa itu sakitnya. Kebetulan pas sampean ada saya dianterin itu mungkin masih inget lah sampai waktu itu. Ya masih ingat sih, memang kejadian itu agak lama sih, makanya saya kemarin sempat berpikir sih kemana lah Mas Cenot ini, udah lama nggak ketemu. Ya mungkin ini sekarang ini ya panjang umur lah saya. Ini rasa-rasa kok malah ketemu kan, jadi momen yang momen lah, sebuah momen lah. Makanya saya pengen dengar waktu itu punya cerita kayak gitu. Saya juga kan memang bener-bener ngeliat Mas Cenot waktu itu kejadian kecelakaan itu, ternyata bener-bener menyimpan banyak misteri. Banyak misteri pas kecelakaan itu dulu. Mungkin kalau nggak ada sampai juga entah saya sampai ke rumah sakit apa nggak tahu juga itu Mas. Benar. Alhamdulillah itu Mas, alhamdulillah semua masih selamat ya. intinya lah. Yang saya merasa bersyukur lah, artinya masih bisa kumpul sama teman-teman gitu loh. Itulah kejadian yang benar-benar saya alami di luar dugaan Mas, bener. Tapi pas waktu itu semenjak kejadian itu Mas Cenot ini sakitnya berapa lama itu waktu itu? Itu pas waktu selepas kejadian selepas kejadian itu kan posisinya kan waktu itu kan ini sih apa namanya kayaknya parah sih waktu itu, lumayan Mas. Sesudah itu kan sehari sudah kecelakaan itu kan terus Mas Cenot ini kan terus pulang kayaknya waktu itu. Terus saya kan udah gak dengar kabar lagi sampai sekarang baru ketemu. Pulang itu saya nggak bisa makan Mas, cuma pakai bubur ditaruh di plastik gitu, nggak bisa, pokoknya susah makan susah bener-bener ya makanya saya waktu itu ya Mas Cenot ini kan jauh sih waktu itu sih, maksudnya rumahnya kan sekarang ini kan jauh sih, semenjak udah nikah kan terus nggak pernah kontekan lagi, nggak pernah main bareng lagi, apa kumpul-kumpul lagi kan. Jadi saya juga merasa kehilangan juga sih Mas, tapi ya namanya orang udah punya rumah tangga sendiri sih ya saya maklum juga sih. Saya ngopi Mas. Ngopi Mas, sambil ngopi Mas. Sambil ngopi. Jadi pesan-pesan Mas Cenot ini apa ini kira-kira ini? Jadi pesan-pesan saya buat teman-teman, pokoknya setiap lewat dimanapun tempat sampean berada, pokoknya selalu berdoa minta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita semua diberi keselamatan dan kesehatan. Itu aja Mas. Oke lah. Masalahnya namanya barang-barang seperti itu, artinya namanya barang hal gaib ya Mas. Kita nggak tahu sih. Kita kan nggak tahu di mana tempat, pasti ada lah ya. Yang jelas tergantung niat kita gitu. Pesan saya cuma itu Mas, buat teman-teman, semoga sehat selalu. Jadi pesan Mas Cenot tadi ya mengingatkan kita kepada hal-hal yang ibaratnya bisa dikatakan apalah ya. Jadi kalau kita di jalan selalu waspada di jam-jam rawan
mungkin sebaiknya kita seharusnya istirahat, relax lah. Jadi kita tenang gitu loh pikirannya, nggak terlalu tergesa-gesa juga. Soalnya namanya apes musibah itu kita nggak ada yang tahu gitu kan. Saya selalu bilang di video-video sebelumnya, kita ingat waktu pas kita meminta, tapi kita lupa namanya kita bersyukur gitu kan. Jadi saya pesan dari Mas Cenot barusan ya, menurut saya the best lah, sip lah. Jadi intinya semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan kemudahan semuanya. Dan mungkin video kali ini segini aja. Tunggu part-part selanjutnya dari Mas Cenot ini. Jangan lupa pantengin terus channel Oncom SC. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Siapa tahu nanti ada mas-masnya, mbak-mbaknya mungkin yang mau collab apa di sini, nanti bisa hubungin admin di sini. Oke, mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.